ketika Tuhan Sang Penciptanya memuridkan sendiri kepada para nabi secara langsung dan berbagai pewahyuan pun turun, maka saat itulah terjadi ilmu marifat sebagai para nabi bagi orang yang hidup. Namun para nabi ini, bahkan Musa sampai dengan Elia sebelum Yesus lahir, bahasa roh itu tidak dipahami oleh mereka. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dihurufiakan sebatas hikmat manusiawi mereka. Firman itu tidak menjadi hidup, bahkan sampai pada Yohanes Pembaptis yang menerima pewahyuan bahwa Mesias itu segera datang. Namun ketika Mesias itu tidak menolongnya waktu dia hendak dipenggal kepalanya, dia pun menjadi ragu dan mempertanyakan, apakah engkau Mesias itu? Yohanes Pembaptis yang disebut oleh Yesus sebagai nabi yang terbesar, dia pun tidak memahami ketika masanya setelah kuasa mujizatnya itu dinyatakan oleh para nabi. Namun ilmu marifat yang lebih dalam lagi itu datang, yaitu firman-Nya itu menjadi hidup dan nyata. Belum memahami, tapi sekarang yaitu Yesus, firman hidup yang fakta dan nyata ini, setiap perkataan itu mulai untuk terjadi manunggaling di dalam jiwa darahnya. Kalau sebagian para nabi pasti tidak akan memahami ini. Ilmunya masih di luar, belum manunggaling di dalam jiwanya. Sebagai konsep manunggaling dengan Gusti bagi para nabi, mereka itu pasti mati secara jiwa raganya, tubuhnya ini. Tidak ada yang sampai. Jiwa raganya ini harus mati baru bisa manunggaling di dalam Gustinya. Karena para nabi itu belum sempurna. Datangnya pewahyuan dan marifat yang diterimanya itu untuk tugas visi kepada umatnya, yaitu terjadinya dasar kasih sesama, tapi belum terjadi kasih sempurna kepada Allahnya. Di mana ada konsep hidup para nabi yang pernah didengar, yang tidak cenderung lebih membela bangsanya, umatnya, berjuang hidupnya bagi mereka. Itu sifat para nabi, pasti lebih mengasihi bangsanya, umatnya, perjuangannya untuk ini, bukan untuk berpihak kepada Allahnya. Kalau terjadi tawar-menawar perdebatan, pasti para nabi itu berpihak kepada umatnya, sesamanya. Lah inilah yang dinamakan belum sempurna dalam kasihnya. Jadi bisa manunggal bersama umatnya, tapi tidak bisa manunggal di dalam Allahnya. Lihat saja contohnya, sejak dari Bapak Abraham menawar-nawar suruh Allah mengalah untuk memperjuangkan Lot. Begitu pula Musa, bahkan sampai para Rasul Petrus dan Rasul Paulus yang diperjuangkan itu bangsanya. Berarti Allah suruh mengalah. Apakah ini yang dinamakan mengasihi Allah? Disuruh Allah mengalah sebab engkau Allah, apapun dalihnya, kasihnya tidak sempurna. Hanya satu seorang nabi waktu sudah berbangsa, yaitu Elia, mengasihi Allah sehingga Elia bisa dengan jiwa raganya manunggal di dalam Gustinya. Waktu melihat umat Allah dan tidak memperjuangkan bangsanya yang berbuat kejahatan di hadapan Allahnya, dia tidak kompromi karena kasihnya, sehingga dia bisa manunggal jiwa raganya semasa hidupnya. Tujuannya hanya satu, kepada Allahnya. Namun Elia pun tidak terjadi kasih sempurna karena tidak mengasihi bangsanya, tidak terjadi yang kasih sesama itu. Semua menanti ada yang sempurna itu datang, sehingga Elia pun belum bisa menemui kesempurnaannya. Nah, di bumi ini yang menjadi leluhur suci setiap bangsa itu, yang mencari kebenaran, mencari Allahnya, semuanya arwah suci itu masih harus menanti kapan ada yang bisa terjadi ilmu marifat kasih sempurna, terjadi kepada sesama, kemudian kepada Allahnya. Sehingga Elia, bahkan Musa, dan semua para nabi, juga Bapak Abraham harus menanti. Bahkan Lazarus pengemis yang di pangkuan Bapak Abraham, semua para nabi itu harus menanti yang sempurna itu datang. Tidak pernah ada. Maka hanya melalui Yesus, jalan satu-satunya. Kemudian para rasul itu pun mendapat penglihatan waktu Elia dan Musa disempurnakan oleh Yesus. Terjadi manunggal, itu adalah Trimurti. Kalau di dalam bahasa Hindu, sebagai pemahaman manunggalnya Trimurti, ketika mencari persatuan manunggali Trimurti melalui jalan caturmarga untuk bisa sempurna, maka terjadi perang Baratayuda terus.
tidak pernah bisa akur dipersatukan. Seperti tubuh manusia ini, individual, raga, jiwa, dan rohnya. Kalau sampai bisa bersatu, tidak bisa manunggalnya di dalam Gusti. Karena ini ada tabiatnya. Raga itu hidup keinginan dosanya. Tabiat jiwa itu hidup kasarannya, fana. Kemudian rohnya itu terdapat ambisi dan nafsunya. Lah ini perang terus tiga ini, tidak mungkin bisa menyatu. Kalau sampai menyatu itu justru akan melawan Allah, melawan penciptanya. Tidak akan bisa menjadi tunduk, jadi seperti Lucifer. Catur marga itu sebetulnya jalan menuju kesempurnaan. Itu adalah salib. Sudah dilakukan oleh umat Buddha melawan individualnya sendiri. Tapi waktu sudah di kayangan seperti para nabi, mereka tidak bisa diperkenan manunggal dengan Gusti yang roh suci dan kudus, terang benderang dan gamblang itu. Karena tidak ada yang menjamin dosa nenek moyang mereka. Kualat, tuntutan, kutukan yang sudah ada sejak dari nenek moyangnya. Seperti Nusantara, mengemban pengharapan para leluhur semua. Itu menanti semua. Karena ilmu marifat mereka ini tidak mencapai sampai ketiga dimensinya. Hanya secara marifat para nabi. Lah kalau marifat nabinya itu Nabi Musa, kasihnya kepada sesamanya sempurna, tapi tidak mengasihi Allah. Kalau nabinya itu Elia, mengasihi Allahnya, tapi tidak ada kasih kepada sesamanya. Nah, pasti demikian. Tidak akan ada balance. Terus ya apa iki, bingung aku. Jalan salib Yesus itu, teladannya hanya Yesus, tidak ada lagi, sudah Alfa dan Omega, dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, waktu hidup melakoni perjanjian lama, kerjakan kasih sesama itu sampai sempurna. Setelah selesai sampai pada puncak kasih kepada sesama, puncaknya, maka berjuanglah untuk diri sendiri dengan segenap, ngelakoni berjalan salib, masuk ke dalam perjanjian baru. Bahkan bukan di alas purwo berjalan salib itu, puasanya di neraka. Kalau di sini ada dalih menawar Tuhan, sudah tidak akan diteruskan oleh Tuhan, tidak disadari oleh mereka. Lah di sini tertinggalnya berputar-putar di dalam kasih sesama. Menyerah saja full. Yesus Bapakku, Yesus Tuhanku, Dia menjamin aku. Dosa kualatku semua dijaminnya. Tuntutan aku tidak melayani, tuntutan aku tidak berguna bagi Tuhan, tidak mencari jiwa-jiwa, tidak peduli mereka, tidak ini itu. Jangan ada lagi dalih. Sekecil semut pun masuk lubang jarum tidak akan bisa masuk. Terlebih lagi kalau masih segede onta organisasinya. Orang kaya bukan masuk neraka ya, sulit masuk hal kerajaannya. Mustahil untuk manunggaling hal di dalam kerajaan Roh Kudus, Roh Suci. Sebelumnya dia tidak akan memberitahu, tidak akan dipahami. Kalau sudah paham itu namanya bukan ketulusan. Lihat contoh di dalam para nabi, semua yang mengadakan dalih, yang menawar-nawar bagi bangsa, kasih kepada sesamanya, bahkan para rasul pun ada timingnya itu. Tuhan tidak mau didalih-dalih untuk Tuhan ini masuknya, bukan untuk orang tua, bukan untuk suami, istri, atau anak, tapi untuk Tuhan Allahnya. Nah, kalau ini sudah selesai, akan melihat semakin terang. Terang itu semakin gamblang, dan disitulah Roh Kudus itu datang, yaitu yang dijanjikan Yesus, Dia menjadi roh. Nah ini persatuan bukan dari raga, sukma, dan nyowo, bukan pula persatuan tubuh, jiwa, dan roh, tidak bisa dipersatukan. Tapi ini terjadi persatuan buah-buah roh yang terjadi sebagai kasih sesama dan kasih sempurna kepada Allahnya. Itulah Trimurti, persatuan manunggalnya yang benar, bisa sesuai menjadi gambaran Trinity yang esah, yang adalah kuasanya menjadi nyata, firman-Nya menjadi hidup, dan rohnya yang suci kudus itu membangkitkan menjadi makna arti hidup itu kekal. Jadi tidak akan bisa sempurna kalau menjalani kasih sesama, mengikuti perjalanan Musa, kemudian yang lain orang menjalani kasih kepada Allah seperti Elia. Ini tidak sempurna. Tetapi yang sempurna perjalanan itu seperti Yesus, kasih kepada sesama, kemudian dia berjalan salib, manunggal di dalam kasih sempurna itu, dan dia dibangkitkan sebagai Roh Kudus yang datang masuk perintian, yaitu yang namanya menjadi satria piningit untuk menjadi bait bagi Roh yang Kudus itu, menerima ilmu marifat melebihi para nabi, para rasul. Jadi firman hidup seperti Yesus waktu hidup. Jadi tidak hanya seperti Musa dan Elia, bahkan seperti Yesus.
waktu Rasul Petrus dia mengasihi bangsanya, padahal dia sudah kepenuhan Roh Kudus, yaitu ketika diberi penglihatan, diuji untuk makan yang najis. Dia tidak bisa dibebaskan untuk terlepas dari budaya kosernya. Dianggap itu makanan najis, tidak bisa dilakoninya. Hal yang tidak biasa itu, bagi dia itu tidak masuk nalarnya. Maka sama menjadi pelaku spiritual itu tidak seperti orang beragama, tidak seperti kebiasaannya orang bergereja, beribadahnya, bersesamanya. Nah, ini yang menjadi seperti Rasul Petrus. Jadi tidak bisa menjadi satrio piningit sehingga matinya baru manunggal. Nah, Rasul Paulus itu dari maha guru segala agama, para ahli Taurat, para maha guru agama. Dia sudah belajar segala marifat. Musa saja kalah sama Rasul Paulus karena Musa itu dibesarkan di Mesir duniawi. Tapi untuk menyempurnakan kasihnya, dia didatangi Yesus sendiri yang sudah menjadi Roh Kudus. Rasul Paulus memahami sehingga dia minta, "Cabut duri di dalam dagingku ini Tuhan." Tapi Yesus yang Roh Kudus berbicara, "Itu kasih karunia aku bertambah-tambah kepadamu Paulus, sebab janjinya harus terjadi." Digenapi melalui Rasul Paulus sebagai gambaran Yerusalem baru yang tidak kawin, apalagi punya anak, diberi seluruh di luar dari bangsa Israel menjadi anak-anak yang dilahirkan dari Rasul Paulus. Nah, kalau Rasul Paulus disempurnakan ya langsung bablas menjadi satria piningit. Waktu itu kan tidak ada medsos, masih perlu tubuh untuk menginjil. Nah, sebab itu sekarang diizinkan gambaran gereja Hagia Sophia itu pun ditutup. Itu peninggalan dari leluhur ialah Rasul Paulus. Sebab sudah terjadi gereja tubuh-tubuh Kristus, bait Yerusalem baru. Dari situlah terlahirnya buah-buah sulung, satria-satria sejati, penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Maka saya bagikan bagaimana turunnya ilmu marifat yang seperti Rasul Paulus alami. Roh itu yang hidup memuridkan pula pada kami ini. Salah satu saudara kami diberi mimpi menjadi ilustrasi. Dia bersama istrinya ke Bali, nginep di hotel yang kelas menengah, tidak terlalu mahal. Sekitar jam 9:30-an, dia turun untuk breakfast. Berarti kan itu sudah kesiangan. Otomatis banyak makanan yang sudah habis. Bahkan makanan yang seperti gurami, asam manis itu sudah lembek semua. Jadi sudah tidak layak. Setelah asal-asalan makan saja dia keluar. Dan di dekat situ ternyata ada hotel yang menyatu dengan pantai. Itu hotel yang termahal. Nah, pas dia lewat, ternyata di situ ada kakak perempuannya yang sedang makan-makan di hotel yang mahal itu. Kemudian sisternya memanggil dia untuk diajak makan bersama. Kakak ini bilang dia ada pemberian sesuatu buat adiknya ini. Adiknya ini meskipun sudah married, sudah dewasa, namun masih lugu dengan hobi mengkoleksi mainan masa kanak-kanaknya. Tentu saja dia sangat senang dengan pemberian kakaknya itu. Tapi juga ada perintah yang dititipkan kepada adiknya ini, menginfokan ke orang tuanya yang masih tinggal di hotel itu, diminta untuk mengambil barang yang ada di pantai depan hotel itu. Jadi kakaknya ini beli barang, tidak dibawa masuk ke hotelnya. Barangnya itu digeletakkan di depan hotelnya, terus ditinggal makan. Nah, sampai ketemu adiknya ini, berpesan kepada adiknya, kalau orang tuanya yang masih di hotel itu suruh ngambil barangnya, dan suruh bawa pulang ke rumah orang tuanya saja. Adalah boneka yang akan dijadikan surprise hadiah ulang tahun untuk anak perempuan kakaknya itu. Tapi kakaknya ini berpesan agar bonekanya itu didoakan dulu, sebab kayaknya bonekanya itu ada roh jahatnya. Kemudian orang tuanya mengiyakan. Bonekanya itu dimasukkan di dalam kotak kaca yang ada rumah-rumahan istananya terbuat dari Lego. Karena dia melihat dari sisi kacanya itu ada yang sedikit terbuka. Dia takut kalau menggores orang di jalan, karena itu kan luar hotel itu. Jadi takut mencelakai orang lain. Sebelum orang tuanya datang mengambil itu, dia minta tolong istrinya untuk membetulkan kotak kacanya itu, karena kan besar itu. Baru saja tersentuh tangannya, belum diapa-apakan, langsung kacanya pecah dan legonya itu ambiar semua, semburat kemana-mana. Nah, mimpinya kan seperti sepele ini, tapi ini sebagai ilmu marifat yang langsung diberikan Tuhan kepada orang-orang ini. Mereka sedang dimuridkan tentang perkara yang tidak kelihatan sebagai ilmu yang tinggi. Inilah mulai diperlengkapi persenjataan rohani. Dimulai menggalinya itu bukan hanya sifat adik kakak ini dan keluarganya yang ketangkap,
tapi mulai dimuridkan untuk melihat dan mengenali itu adalah tabiat dan sifat yang ada di dalam kejiwaannya, bahkan roh mereka yang tidak kelihatan ketangkap. Tapi ini fakta, bukan hanya perumpamaan dan ilustrasi. Menjadi pelajaran yang dididik, dimuridkan oleh Allah sendiri dari tidur, lalu mimpi itu menangkap tabiatnya, menangkap kejiwaannya, menangkap ambisi dan rohnya. Nah, ini masih marifat yang belum tingkat tinggi, karena waktu sudah bisa mengartikan untuk hal di dalam manusia ini, dikenalinya, ditangkapnya, masih harus terus menangkap pemahaman, kehendak dan rencana penciptanya, Gustinya. Sebab itu bahan ini dihidangkan oleh Roh Kudus sendiri, bukan saya yang menghidangkan kepada orang-orang ini, karena dia yang mimpi, kemudian saya yang menjelaskan, mengurai. Ayo diudari, melihat secara, kalau itu memang kan ini adik kakak, kamu harus mengenali, karena anak ini yang masih lugu, ada 3 bersaudara ini dibesarkan dengan 1 orang tua yang sama-sama disayangi, dikasihi, tapi ini orang tuanya tidak mempunyai kebijaksanaan, karena saudara yang mimpi ini, adik yang paling kecil itu dulunya paling disayang, paling apa-apa dituruti, dianggap anak kecil. 2 kakak laki perempuannya itu menyayangi dia. Nah, pada waktu sudah menjadi besar, sudah sama-sama semua married dan punya rumah tangga, bahkan kakaknya sudah punya anak. Anak ini tertinggal di dalam keluguannya, meskipun baru saja married, sudah mempunyai istri. Dia itu lupa kalau dia ini sudah posisinya sudah tergeser kan berapa step. Jadi tangga pertama turun ke berapa anak tangga. Tapi ini memang tabiat manusia, pasti tidak akan menyadari sudah berubah, seperti dikurungi manusia itu, mandek di situ cara berpikirnya. Ini tandanya belum hidup dipimpin oleh firman, tapi oleh hikmat manusia, hikmat dunia. Padahal adiknya lebih spiritual daripada kakaknya. Nah, saya berkata kepadanya, berarti kamu itu masih memandang muka, karena itu kakakmu. Jadi kamu telan bulat-bulat apa yang dia perintahkan dan dikatakan. Tidak mengenal di balik perintahnya, pemberiannya, ada motivasinya. Kalau itu ada kejahatan, rohnya itu tidak kelihatan. Kalau itu kamu masih tidak dimuridkan langsung oleh Tuhan, karena memandang muka itu agamamu, tidak perlu diwedar. Sebab inilah mulai kita diajari hidup oleh firman. Sadar dari kejiwaan sampai kemudian ketemu rohnya, bisa sama-sama disembuhkan. Pada waktu sudah sama-sama dewasa, sudah mempunyai prestasi bekerja, itu sudah berubah. Semakin jauh dari Tuhan, itu maka yang keluar itu segala kepentingan. Masing-masing egonya itu keluar. Perubahan itu tidak kelihatan dan tidak dirasakan. Bahkan yang menjadi orang tua pengasuhnya saja tidak menyadari perubahan ini, karena di balik jiwanya ada rohnya, bahkan ada cara berpikirnya. Karena sebagai ibu hanya bisa melihat prestasi anak-anak, tidak melihat siapa yang lemah, siapa yang cenderung jahat dan egois. Dia kan sudah tergeser ini, sudah orang tuanya saja sudah tergeser, karena dia lebih mencintai suaminya kan otomatis, terlebih lagi sudah punya anak. Jadi sehingga sebagai umat hanya melalui keyakinan beragama itu hanya menjadi halu, terus seperti bermemori satu wadah kandungan terkurung di dalam agama A, B. Inilah yang bisa dipergunakan untuk kejahatan yang tidak kelihatan. Bahkan jahatnya apa? Justru ini aku lakukan, menolong sesama, menolong sebangsa, menolong saudara. Itulah kasih. Dia saja tidak berani membawa masuk ke hotelnya, ditaruh luar, dititipkan ke adiknya untuk memerintahkan orang tuanya. Nah, jadi melibatkan adiknya yang lugu, ya bisa dibilang goblok ini ya, untuk terlibat. Jadi kalau terjadi sesuatu, ikut merasa bersalah. Dan padahal dia ini kakaknya tahu kalau ini ada setannya. Bayangkan saudara, betapa jahat, padahal yang lebih senior sebagai gambaran kakak, yang lebih pengalaman hidupnya. Malam yang lemah ini diseret untuk terlibat. Kalau terjadi sesuatu dipakakno, seperti Ishak saja. Pada waktu sudah mempunyai 2 anak kembar, tidak taat lagi menuruti perintah Tuhannya untuk yang sulung harus diberikan kepada Yakub. Tapi dia melihat prestasi Esau, dia suka cocok dengan Esau. Ishak bisa tidak setia kepada Tuhannya. Setelah mimpi ini masih diteruskan karena dikasihi, walaupun dia tidak mengerti. Dia dididik oleh Tuhan masuk ke dalam marifat, lihat sifat-sifat dan perubahan. Sudah terjadi kejahatan itu yang datangnya
secara roh, tidak bisa dilihat mata. Di akhir zaman ini, bahkan orang yang terdekat, bahkan yang kamu kira orang yang mengasihi kamu, itulah egonya manusia. Nah, hari ini masih ditambah lagi mimpinya anak yang sama ini. Dia sekolah, tapi diajari tentang game. Dia disuruh bertanding oleh gurunya, tapi bukan bertanding secara game, secara mentafsir mimpi pertandingan gamenya itu. Nah, inilah caranya maksudnya. Tuhan mengajarkan untuk mempersiapkan diri, meskipun anak-anak ini masih muda, sudah harus bisa melihat di balik sikap itu ada kejiwaan, tabiat orang itu harus dikenali, harus ditangkap, terlebih lagi di dalam rohnya. Pasti kamu tidak bisa menghindari, terperdaya, karena semua sudah menjadi ahli dalam memainkan kehidupan ini. Kalau main game itu seperti cuman ilmu. Raja Salomo itu pun kalah, sudah Ratu Bilqis, Ratu Selatan itu sudah datang. Dia itu pintar memainkan, ilmunya itu sudah ada pewarisnya. Kalau kamu tidak bisa mengartikan mimpi yang datangnya ilmu baru dari Tuhan, Roh yang kudus ini, kamu tidak bisa menang. Seperti saudaramu saja bisa mengalahkan kamu dan bahkan orang tuamu. Maka tidak cukup hanya mempunyai hikmat, marifat, kebijaksanaan seperti ilmu Raja Salomo. Itu untuk memerintah dunia, untuk kasus-kasus dunia. Tapi kasus roh kamu kan tidak kelihatan. Kalah itu dengan ilmu sihirnya Ratu Selatan. Sehingga Salomo tidak bisa melawan Bilqis, Ratu Selatan. Ketika kita membagikannya ini, bukan atas kehendak kita sendiri. Tuhan yang memberi bahannya. Ini Tuhan yang mengendaki kita berbicara saat ini untuk mereka yang untuk mencari kebenaran sejati. Terlebih sebagai pengikut Yesus, jangan mau rugi hanya melayani tapi tidak diisi dengan marifat. Buat apa sakti kalau seperti saudara kami ini yang ditunggangi dengan ambisi dan egois orang-orang itu yang mengaku sebagai sesama dan saudara, hanya dipergunakan untuk menghadapi perkara hidup yang terus didatangkan, tidak pernah berhenti. Kalah juga orang-orang yang mempunyai hati tulus dan lugu ini. Sebab menjadi pelaku kejahatan memakai otak, tidak perlu bertindak sendiri. Seperti Yesus mengingatkan Rasul Petrus bahwa dalam pikiranmu itu ada pemikiran iblis. Nah, tanpa disadari itu ilmunya Bilqis. Juga waktu Yesus menegur ahli-ahli Taurat itu, meskipun kamu anak Abraham tapi kamu keturunan iblis. Lah itu yang dimaksudkan, cara berpikirnya iblis. Sebelum mereka membunuh Tuhan, Tuhan pun sudah tahu. Karena mereka kalah, endingnya pasti Tuhan Yesus yang dibunuh. Nah, Tuhan kan bisa menembus kejiwaan dan roh mereka. Maka sekarang kita diajarkan bukan hanya mempunyai ilmunya Raja Salomo, hikmat dan marifat dan kebijaksanaan, namun diajarkan ilmunya Tuhan Yesus. Bisa mengenali apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan dalam hatinya. Bahkan orang itu sendiri belum memahami, belum mengenali dirinya sendiri, Tuhan sudah bisa mengenal, yaitu melihat rohnya adalah Roh Kudus. Seperti kita ini diajarkan langsung oleh Roh Kudus. Itulah tanda-tanda kebangkitan manusia baru. Bukan hanya menjadi firman hidup di dalam kita, tapi akal budi kita sudah menjadi bagian roh. Maka penginjilan itu tidak perlu mengalami seperti para nabi dan para rasul. Kan ada medsos atau entah cara Roh Kudus yang lebih hebat lagi. Amin.